Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Fauziza. Saya dari kelas A1 Informatika. Di sini saya akan membahas tentang hierarki memori dalam komputer, bagaimana cara menghitung waktu akses rata-rata memori, dan melakukan simulasi cache hit dan cache miss. Dalam dunia komputasi, waktu akses memori menjadi salah satu aspek penting, terutama ketika kita berbicara tentang efisiensi sistem. Mari kita mulai dengan mengenal hierarki memori. Komputer memiliki hierarki memori yang dirancang untuk menyeimbangkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Hierarki ini meliputi yaitu register. Memori tercepat berada di dalam prosesor dengan kapasitas sangat kecil. Dan yang kedua yaitu cache, memori kecil yang cepat digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses. Dan yang ketiga yaitu RAM atau memori utama, memori dengan kapasitas besar tetapi lebih lambat dibandingkan dengan cache. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan sekunder, HDD atau SSD, penyimpanan paling besar tetapi paling lambat. Semakin tinggi tingkat memori, semakin cepat aksesnya, tetapi kapasitasnya kecil. Sebaliknya, memori tingkat bawah lebih lambat tetapi lebih murah dan kapasitasnya besar. Selanjutnya, yaitu konsep cache hit dan cache miss. Ketika prosesor membutuhkan data, pertama-tama ia akan mencarinya di cache. Jika data ditemukan di cache, itu disebut cache hit, yang memberikan waktu akses lebih cepat. Namun, jika data tidak ditemukan, itu disebut cache miss, sehingga prosesor harus mengambil data dari memori utama atau RAM. Hal ini membutuhkan waktu lebih lama. Rasio cache hit terhadap total permintaan data disebut cache hit rate. Hit rate yang tinggi berarti lebih banyak data ditemukan di cache, sehingga waktu akses rata-rata lebih kecil. Namun, jika hit rate rendah, waktu akses rata-rata menjadi lebih lama karena sering terjadi cache miss. Selanjutnya yaitu rumus waktu akses rata-rata. Waktu akses rata-rata dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu TAFG sama dengan H dikali TC ditambah 1 dikurang H dikali TM. Di sini TAFG yaitu waktu akses rata-rata, H yaitu cache hit rate dalam desimal, misalnya 0,8 hingga 80%, TC yaitu waktu akses cache, TM waktu akses memori utama. Sebagai contoh, jika waktu akses cache adalah 5 ns, waktu akses RAM adalah 50 ns, dan cache hit rate adalah 0,8 atau 80%, maka waktu akses rata-rata dihitung sebagai berikut, yaitu TAFG sama dengan 0,8 dikali 5 ditambah 1 dikurang 0,8 dikali 5 ditambah 50 sama dengan 0,8 dikali 5 sama dengan 4 ditambah 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2, 50 ditambah 5 sama dengan 55, 4 ditambah 11 sama dengan 15 ns. Jadi, semakin tinggi cache hit rate, semakin kecil waktu akses rata-ratanya. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi waktu akses memori di Excel. Untuk memahami hubungan antara cache hit rate dan waktu akses rata-rata, kita dapat membuat simulasi menggunakan Excel. Berikut di sini terdapat tabel dengan kolom cache hit rate, cache miss rate, cache access time, main memory access time, average
memory access time, dan amat formula. Sekarang kita akan contoh perhitungannya. Misalnya, jika kita memiliki cache hit rate 50%, cache miss rate 50%, cache access time 2ns, main memory access time 50 ns, dan untuk menghitung nilai amat, kita masukkan rumus pada kolom F baris kedua sama dengan C2 atau kolom C baris kedua ditambah buka kurung kolom B baris kedua dibagi 100 dikali kolom D baris kedua tutup kurung enter. Maka nilai amat yaitu 27 ns. Selanjutnya di sini terdapat hasil simulasi dalam bentuk grafik. Berikut adalah hasil simulasi dalam bentuk grafik. Grafik menunjukkan hubungan antara cache hit rate dan waktu akses rata-rata. Ketika cache hit rate mendekati 1 atau 100%, waktu akses rata-rata hampir sama dengan waktu akses cache. Ketika cache hit rate mendekati 0, waktu akses rata-rata mendekati waktu akses RAM karena lebih banyak cache miss. Grafik ini menunjukkan pentingnya desain cache yang efisien untuk meningkatkan cache hit rate dan mempercepat proses akses data. Jadi, kesimpulannya yaitu pertama, hierarki memori dirancang untuk menyeimbangkan antara kecepatan, kapasitas, dan biaya. Dan yang kedua yaitu cache sangat penting dalam meningkatkan efisiensi waktu akses memori, terutama jika akses hit rate tinggi. Dan yang ketiga yaitu waktu akses rata-rata dipengaruhi oleh cache hit rate, waktu akses cache, dan waktu akses RAM. Dan yang terakhir yaitu simulasi di Excel membantu kita memahami bagaimana perubahan cache hit rate memengaruhi waktu akses rata-rata. Dengan memahami konsep ini, kita dapat merancang sistem komputer yang lebih efisien dan cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.